Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, di sebuah asar diriwayatkan pernah ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Pertanyaannya, wahai Sayyidina Ali, takutkah Anda menghadapi kematian? Pertanyaan ini segera dijawab oleh Sayyidina Ali dengan tegas, sama sekali tidak. Dan jawaban Sayyidina Ali betul-betul mengagetkan sahabat yang bertanya, sehingga dia kembali bertanya, mengapa? Mengapa Anda tidak takut menghadapi kematian? Sayyidina Ali radhiyallahu an menjawab, karena saya mau takut atau tidak, kematian pasti akan menjemput saya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau memperlambat, walau hanya 1 detik. Iza jajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya takut ajal tetap akan menjemput. Saya tidak takut, tetap saja ajal akan menjemput. Kalaulah ada sesuatu yang paling saya takutkan dalam menghadapi kematian, hanyalah modal apa atau bekal apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi perjalanan panjang tanpa ujung, di mana di yaumil akhir nanti bekal itu harus saya persembahkan pada Allah. Sudah cukupkah bekal itu sudah saya siapkan? Lalu kehidupan seperti apa yang akan saya hadapi setelah kematian itu sendiri? Allahu Akbar. Membaca dialog Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, terus terang hati saya kadang-kadang sangat kecut. Kalau seorang Sayyidina Ali radhiyallahu an, salah seorang sahabat di antara 10 sahabat Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga, masih bertanya tentang bekal apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Bagaimana dengan kita? Marilah kita tafakuri hal ini. Mari kita bermuhasabah dan bertanya pada diri kita masing-masing, sudah cukupkah bekal kita siapkan untuk menghadapi kematian yang mungkin saja akan kita alami besok, lusa, atau kapanpun. Karenanya saudara-saudaraku, marilah kita pertahankan keimanan kita. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang ada ini untuk menyiapkan bekal amal sebanyak-banyaknya. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, jika kita berhasil mempertahankan keimanan dan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, kita berhak untuk menjemput ajal kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya di Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, lalu mereka istiqomah, berpegang teguh dengan prinsip itu, dengan tetap menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah demi menggapai ridha Allah, maka kelak di saat sakratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah serombongan malaikat, lalu mereka menghibur si calon almarhum yang soleh ini dengan ucapan, an la takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Wala tahzanu, jangan pula sedih karena meninggalkan orang-orang yang kamu cintai di alam dunia ini. Sebaliknya, wa absiru bil jannah, berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di Quran surat An-Nahl ayat 32, Allah lebih mempertegas lagi hal ini lewat firman-Nya. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Turun serombongan malaikat lalu menyapa salon almarhum atau almarhumah dengan ucapan, salamun alaikum, selamat atasmu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kami datang atas perintah Allah untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Saudara-saudara sekalian, membaca 2 ayat ini saja rasanya
Kadang-kadang saya memberanikan diri untuk berdoa pada Allah. Ya Allah, izinkan hamba menjemput ajal dalam keadaan husnul khotimah. Dan andai kata menurut Allah, bisa asal sekarang juga, detik ini juga, maka insya Allah ya Allah, saya siap untuk menghadapmu detik ini juga. Asal bisa menjemput ajal dengan kematian yang indah seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan jika ajal tiba, pasti semua orang baru akan sadar sepenuhnya betapa segala yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Istri atau suami yang kita cintai, anak cucu yang lucu-lucu yang sangat kita sayangi, harta kekayaan yang begitu membuat kita sibuk menghitung-hitungnya, senang kalau bertambah, sedih kalau berkurang. Pangkat dan jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, semua harus kita tinggalkan di alam dunia yang fana ini. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak. Bahkan mungkin juga tidak ada seorang pun yang mau kita ajak. Lalu pergilah kita, meninggalkan alam dunia yang fana ini, menuju satu alam lain, alam barzah namanya, alam yang nun jauh di sana. Untuk sampai ke sana, kata Rasulullah SAW, kita harus melewati sekian lapisan langit. Perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat sepi. Tidak ada yang mendampingi kita, kecuali satu pendamping yang sangat setia yang bisa menyelamatkan kita di alam barzah dan di yaumil akhir nanti. Iman dan amal ibadah kita. Semoga iman dan amal ibadah yang akan mendampingi kelak perjalanan kita ke alam barzah dan yaumil akhir nanti untuk bisa kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.